Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal On Air KPKNL Purwakarta bersama dengan saya Khaliza Fitra Septani. Pada hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber, yaitu Mbak Nindi. Halo, Halo selamat Kak, siang Mbak Nindi. selamat Apa siang. kabar? Alhamdulillah sehat ya Kak. Mbak Nindi ini merupakan pelaksana di seksi. Kepatuhan internal. Oke, berarti pembahasan hari ini tuh cocok sekali ya Mbak sama tusinya Mbak ya. Hari ini Betul. kita mau bahas soal gratifikasi. Kasih. Ya, seperti kita teman-teman tahu, pengendalian praktik gratifikasi saat ini sudah menjadi concern di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Hari ini kita mau bahas tentang ini ya Mbak ya, Betul. pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Boleh disampaikan nggak sih Mbak, kira-kira dari Peraturan Kementerian Keuangan ini itu tuh kewajiban sebagai pegawai atau penyelenggara negara di Kementerian Keuangan tuh kewajiban kita tuh apa aja sih? Baik, jadi kita sebagai pegawai itu memiliki 3 kewajiban Kak. Yang pertama itu menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas kita sebagai pegawai. Kemudian yang kedua, kita wajib melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi melalui unit pengendali gratifikasi atau melaporkan langsung ke KPK. Nah, yang terakhir itu melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan perundang-undangan atau penetapan KPK. Seperti itu sih Kak. Oke, melalui dari UPG atau KPK itu secara langsung sendiri ya? Betul. Oke, ada kalau boleh contoh kasusnya atau contoh penjelasannya gimana Mbak? Sebagai contoh, misalkan kakak mengajukan permohonan penjualan melalui lelang. Terus lelang yang kakak ajukan itu dinyatakan laku. Sebagai bentuk terima kasih, kakak memberikan sesuatu ke pejabat lelangnya. Nah, itu pejabat lelangnya wajib untuk menolak dan melaporkan penolakan gratifikasinya itu. Oke, jadi kalau tadi kan kalau kita sebagai pejabat lelang menerima sesuatu dari pemenang atau pembeli lelang itu maksudnya gratifikasi ya Mbak ya. Boleh dijelasin nggak sih pemberian atau penerimaan yang seperti apa aja yang dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan? Pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi itu dapat dilihat dari pengertian gratifikasi itu sendiri di PMK 227 tahun 2021. Yang mana gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara elektronik maupun tanpa sarana elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai itu sendiri. Jadi gratifikasi itu pemberian luas, tidak hanya seputar uang aja Kak, bisa berupa barang, fasilitas lainnya, seperti itu. Jadi yang dimaksud gratifikasi itu tidak hanya sekedar pemberian uang, bisa berupa jasa, barang atau fasilitas yang atau kemudahan lainnya yang diberikan ya oleh pihak luar ya. Apakah semua jenis penerimaan itu tuh wajib dilaporkan, Mbak? Tidak Kak, jadi penerimaan yang wajib dilaporkan itu hanya yang berkaitan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas kita sebagai pegawai. Seperti itu Kak. Kalau gitu berarti Mbak ada yang nggak perlu dilaporkan ya? Kira-kira bisa dijelasin nggak apa aja yang nggak perlu dilaporin ini? Betul Kak, sesuai dengan PMK 227 tahun 2021 itu ada 17 macam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Di antaranya itu pemberian dalam keluarga, misalkan dari kakek nenek ataupun orang tua sepanjang tidak ada benturan kepentingan. Kemudian yang kedua itu pemberian terkait dengan pernikahan, misalnya itu paling banyak diterima dari satu orang pemberi itu maksimal 1 juta. Kemudian pemberian dari rekan kerja, misalnya pisah sambut gitu, itu maksimal 300.000
per pemberian per orang. Oke. Dengan total 1 tahun itu maksimal 1 juta per orang. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi di PMK-nya sih Kak. Oke, betul. Berarti kalau misalnya dari pemberian keluarga boleh, Boleh. terkait acara-acara pertunangan pernikahan boleh, untuk perpisahan pensiun mutasi dan lain-lain juga boleh ya dengan Boleh. ketentuan yang sudah ada ya. Ya, Nah, kalau betul. misalnya ternyata ada kejadian yang bukan itu gitu, gimana sih cara ngelaporkannya, Mbak? Terkait dengan pelaporan bisa disampaikan ke unit pengendali gratifikasi di KPKNL maupun dilaporkan langsung ke KPK. Untuk pelaporan ke unit pengendali gratifikasi di KPKNL itu disampaikan secara tertulis. Kalau di KPKNL Purwakarta bisa melalui WhatsApp, email, atau bisa langsung ke Wise Kemenkyu. Itu paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan. Kemudian untuk laporan langsung ke KPK itu bisa disampaikan melalui gol.kpk.go.id, itu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan. Dan laporan itu sendiri minimal harus memuat identitas penerima gratifikasi, informasi pemberi gratifikasi, jabatan penerima gratifikasi, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, terus ada juga uraian jenis gratifikasi yang diterima, kemudian nilai gratifikasinya, serta kronologi peristiwa penerimaan gratifikasi. Juga dapat dilampirkan bukti dokumentasi adanya gratifikasi tersebut. Oke, jadi apabila melihat ada dugaan tindak gratifikasi, dilaporkannya menyiapkan berkas-berkas yang tadi diperlukan dan laporkan boleh ke UPG atau ke KPK langsung ya Mbak ya. Oke gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelapor gitu rahasia nggak sih Mbak? Apa kan ada orang-orang yang mungkin, aduh takut nih kalau mau ngelaporin nanti ketahuan gitu. Ya, kebanyakan yang mau lapor terkait gratifikasi ini nanti pasti takut kalau informasi pribadinya disebarkan atau gimana. Itu nggak perlu takut Kak, karena kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi dijamin aman ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman Baraya semua tidak perlu ragu atau takut untuk melapor apabila ada indikasi tindakan yang menjurus kepada gratifikasi di lingkungan KPKNL Purwakarta ya. Karena identitas Bapak Ibu, teman-teman Baraya semua dijamin kerahasiaannya sehingga tidak akan mempengaruhi pelayanan kami kepada teman-teman semua. Kira-kira hari ini ya ada lagi Mbak yang mau disampaikan soal gratifikasi dan pelaporannya ini Mbak? Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, kami mohon kerjasama Bapak Ibu pengguna layanan KPKNL Purwakarta untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Oke, kira-kira demikian. Saya ingin izin menambahkan, apabila ada dugaan pelanggaran di lingkungan KPKNL Purwakarta, rekan-rekan Baraya, Bapak Ibu sekalian dapat membuat laporan melalui wise.kemenkyu.go.id atau lapor.go.id atau melalui KPKNL Purwakarta langsung melalui WhatsApp di 0813 9530 9732 maupun email di pengaduan_kpknlpwk@kemenkeu.go.id. Ada lagi Mbak yang mau ditambahin tentang gratifikasi hari ini, tentang pelaporannya? Sudah cukup? Cukup. Oke, kira-kira ini informasinya tentunya sangat membantu teman-teman Baraya semua ya. Apabila ada indikasi gratifikasi, jangan lupa dilaporkan ke KPKNL Purwakarta maupun ke wise.kemenkyu.go.id maupun lapor.go.id. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami untuk acara hari ini. Jangan lupa selalu tonton kanal on air dari Baraya KPKNL Purwakarta. Akhir kata dari kami, ingat, gratifikasi tolak dan laporkan. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Bye.